Biarpun saya disesatkan, tapi dibutuhkan, betul nggak? Betul atau tidak? Lah iya. Kalau tidak ada Gufron, mungkin tidak menimbulkan NU, Wali Songo itu, dan gara-gara Makoli, betul nggak? Gara-gara semut, betul nggak? Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah disesatkan, orang nggak ngerti ikut-ikutan, kan bahaya. Padahal saya nancapkan Pancasila merah putih NKRI harga mati, betul nggak? Mereka Pancasila itu tak gampang. Jadi kalau dibilang Pancasila bukan agama, tadi betul. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu satu, tapi namanya boleh banyak. Yang telah saya sebutkan dulu, ada ketuhanan, ada persatuan, ada keadilan. Itu kunci tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia itu ada 4. Empu Sendo itu namanya nanti ada Ismoyo Jati, ada kelompoknya Semar yang dibilang Punokawan. Itu nanti jadi aliran-aliran di Indonesia. Berbagai aliran sudah pernah berkelahi dengan antar agama, beda agama. Sehingga era pikatan menunjukkan Buddha Hindu itu bersatu karena Borobudur. Stupa Borobudur bersatu, yaitu namanya Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangurwa. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang saya hormati, Romo Kiai Haji Mamak Gufron, pengasuh Pondok Pesantren Unik Pancasila yang sangat luar biasa ini. Yang saya hormati pimpinan saya, Mayor Jenderal TNI Dr. Insinyur Haji Pujo Widodo dari Kementerian Pertahanan. Yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Polisi Raden Haji Ahmad Nur Wahid. Selamat malam Bapak. Staf khusus Menko PMK, alhamdulillah beliau bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Inspektur Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Bapak Maifrizal Datuk yang sudah berkenan hadir ini, alhamdulillah dari unsur MPR RI ya, Senayan. Yang saya hormati saudara saya seperjuangan, ini Bapak Alfonso Napitupulu, ini beliau adalah Ketua Umum Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Jadi beliau merupakan tokoh milenial yang juga menjadi kepercayaan Presiden Prabowo, khususnya dipercaya oleh Pak Hasim Joyokusumo. Ini luar biasa nih. Kita doakan sebentar lagi beliau masuk ke kabinet. Amin. Yang saya hormati Bapak
Ketua Umum PSHT Trate, Kang Mas Haji Raden Murjoko yang saya hormati. Terima kasih Bapak. Dan terakhir yang saya hormati Bapak Maino Dwi Hartono, beliau adalah Direktur Stabilisasi Badan Pangan Nasional. Jadi yang mengurusi pangan nasional itu adalah ini, insya Allah ini beliau nih. Nah ini Pak Maino Dwi Hartono, kalau kita selama ini sering melihat di televisi, nah ini sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Dan satu lagi nih, saya sampai ada Pak Malvinas, Pak Sunanto, Ibu Sunanto, Ibu Neng, dan Ibu Oci, serta Ibu Alfonso. Alhamdulillah, selamat datang Ibu. Dan saya hormati Pak Roso Daras, ini beliau adalah salah satu jurnalis terkenal Indonesia, serta Mas Ari, para kiai, para undangan, para pimpinan daerah yang saya hormati. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya kepada Pondok Pesantren Unik, yang mana Pondok Pesantren Unik ini sudah ya menunjukkan prestasinya di mana-mana tanpa ingin dikenal, tanpa ingin diketahui, tetapi luar biasa bekerja siang dan malam untuk membumikan Pancasila kembali menjadi fondasi dasar landasan hidup berbangsa dan bernegara. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Abuya Kiai Haji Mamak Gufron. Dan saya juga turut berbangga ya, di dalam acara ini sekaligus akan diwisuda beberapa santri hafiz Quran yang ke-9, artinya sudah yang ke-9 tahun. Dan ini saya berharap insya Allah sampai selamanya, sampai ya semuanya ini yang ada di Indramayu, putra putrinya menjadi putra putri yang betul-betul mencintai Al-Quran, mencintai agamanya, mencintai tanah airnya, mencintai NKRI, dan selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan acara seperti ini akan menjadi satu acara yang bersifat nasional, akan diangkat ke kancah nasional. Dan kita semua di sini insya Allah akan selalu bersama pemerintah, khususnya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, untuk betul-betul menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Demikian dari saya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan salam Pancasila ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam. Tepuk tangan para hadirin wal hadirat. Itulah tadi sambutan kebangsaan oleh Stafsus Kementerian Pertahanan Bapak Endi Setio Lesmana. Selanjutnya sambutan kebangsaan oleh Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi yang terhormat Irjen Polisi Dr. Rahmat Ahmad Nur Wahid SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kolam dilihat dari teras. Kalau saya berucap salam, mohon dijawab dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang mohon dijawab dengan keras. Salam Pancasila, tangan diangkat. Kalau enggak jawab, saya cap radikal. Salam Pancasila. Sekali lagi yang tegas dan ikhlas, salam Pancasila. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Abuya, Mama Gufron, saudara-saudara saya, sahabat saya, Gus Hendi, Jenderal Pujo, Datuk Bang Alfonso, Kang Mas Murjoko, dari adik-adik saya dari Badan Pangan, dan hadirin semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan saudara-saudaraku semuanya, masih sehat? Masih siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama saya mengucapkan selamat bagi yang diwisuda. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk bangsa, negara dan agama. Allahumma. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa kita malam ini menyelenggarakan Haul Pancasila? Yang diholi bukan Pancasilanya, yang diholi adalah para founding father bangsa Nusantara yang merumuskan yaitu para ulama, tokoh bangsa, tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno, merumuskan dasar ideologi negara Pancasila memang bukan agama, betul? Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama, betul? Tetapi yakinlah bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Semua sila Pancasila digali dari Al-Quran, digali dari nilai-nilai kultur budaya bangsa Nusantara, betul? Barang siapa tidak mengamalkan, tidak menghayati Pancasila, sejatinya dirinya tidak mengamalkan agamanya, betul? Salam Pancasila. Bapak Ibu, Pancasila itu sakti. Kenapa sakti? Karena mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang plural, yang heterogen, yang majemuk. Bahkan dari perspektif intelijen, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Tapi alhamdulillah berkat Pancasila kita bisa bersatu, aman, damai, sejahtera. Allahumma. Sekarang kita lihat saudara-saudara kita di bangsa Arab di Timur Tengah, satu suku bangsa, betul? Bangsa Arab, satu agama Islam, betul? Satu bahasa Arab. Mereka harus pecah menjadi 21 negara. Ada Kuwait, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, ada Libya, dan seterusnya. Pecah mereka, nggak bisa bersatu. India dan Pakistan, nah ini yang baru rame ini. Dulunya satu negara,
gara-gara beda agama pecah menjadi dua negara, negara India dan negara Pakistan. Sekarang baru konflik. Bapak Ibu, berkat Pancasila, atas ridho Allah, bangsa kita, bangsa Indonesia 1.300 lebih suku bangsa, betul? 17.480 pulau, paling banyak di dunia. Kaya raya, agamanya paling banyak di dunia. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu baru 6 agama besar. Aliran-aliran kepercayaan sebagai aliran atau keyakinan lokal sebelum agama-agama tadi hadir di Nusantara ada 1.638 firqah atau aliran. Yang terkenal kalau di Jawa Barat itu Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kaharungan dan lain sebagainya, betul? 1.638 aliran, bayangkan aja. Suku bangsanya 1.300 lebih, agamanya paling banyak di dunia, pulaunya paling banyak di dunia, bahasa lokalnya paling banyak di dunia, lebih dari 1.000 bahasa lokal, tapi tetap bersatu karena ideologi dasar negara Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Ideologi wasatiyah, ideologi moderat yang ada di dunia Pancasila adalah tafsir Islam, tafsir agama paling hebat di dunia. Tepuk tangan untuk Pancasila. Saudara-saudara kita Muslim di belahan dunia, tafsir agamanya ternyata nggak mampu mempersatukan negara dan bangsanya, tapi tafsir agama Islam Pancasila di Nusantara Indonesia mampu mempersatukan. Kenapa? Melaksanakan perintah Allah, wasatiyah, tawasud. Geopolitik, geostrategi, muncul ideologi-ideologi transnasional yang menunggangi agama, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, ingin menghancurkan persatuan bangsa Indonesia. Maka harus kita lawan dengan menghayati, mengamalkan jaga persatuan bangsa Indonesia. Yakinlah bangsa Indonesia akan jaya sebagaimana leluhur-leluhur bangsa Nusantara. Ada Sriwijaya, ada Majapahit dan lain sebagainya, betul? Burung Garuda terbang nan tinggi, mana cakepnya? Burung Garuda terbang nan tinggi, menembus awan melalang buana. Mari bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Sallu ala Nabi. Makasih. Terima kasih disampaikan. Kalau beliau tadi mengawali dengan pantun, seyogianya kita balas dengan pantun. Sabang sampai Merauke, Indonesia negara elok nan cantik. Salam Pancasila selalu bergema untuk tanah air dan bangsa yang kita cinta. Para pejabat, para jenderal, para raja datang ke pesantren unik memperingati haul Pancasila dengan bangga dan sukacita. Hadirin yang kami hormati, menempati
Pidato kebangsaan selanjutnya akan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal MPR Republik Indonesia Dr. Andes Haji Maifrizal. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada yang terdahulu karena nanti terlalu panjang. Saya hanya mulai dengan kata-kata penyemangat tadi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Jadi sesuai yang disampaikan bapak-bapak yang terdahulu, mulai dari Gus Henry, Pak Jenderal, ada dua tadi, ini semuanya sudah tercantum juga dalam program MPR RI. Yang biasa dikenal dengan kata-kata 4 pilar MPR RI. Yang pertama yaitu Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga NKRI yang merupakan harga mati, dan keempat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mungkin tadi sudah banyak dipertegas oleh bapak-bapak terdahulu. 4 pilar ini merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang disosialisasikan oleh MPR RI untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Mungkin kalau untuk yang lebih panjang nanti kita akan mengusulkan kepada bapak-bapak anggota dewan untuk semoga bisa ada kegiatan untuk sosialisasi 4 pilar di pesantren ini. Saya terima kasih kepada Gus Gufron dan Gus Endi yang telah menjadikan saya datang ke sini. Dan kebetulan ini adalah kali pertama saya ke Indramayu. Di Indramayu pun saya ketemu teman saya yang biasa sering juga bertemu Jakarta. Mungkin dia merupakan suami dari warga Indramayu, yaitu mungkin Bapak kenal Saudara Hercules. Kebetulan tadi saya datang di sini, langsung lebih dulu pada Gus Hendy, saya mampir dulu ke rumahnya. Jadi mungkin pada saat ini saya tidak bisa berpanjang kata, tapi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah di wisuda tadi, dan semoga ilmunya berkah untuk dunia dan akhirat. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga Indonesia Emas 2045 bisa kita capai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, sambutan kebangsaan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Badan Pangan Nasional yang terhormat Bapak Meino Dwi Hartono. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Romo Kiai Mama Gufron, dan tentunya seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, baik dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu khususnya. Suatu kehormatan bagi kami Badan Pangan Nasional ini atas wasilah Gus Hendy, kami diajak serta silaturahim hadir pada acara malam hari ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Inilah wajah Pancasila Gus Hendy. Tadi disampaikan banyak hal, dan kami dari Badan Pangan Nasional tentu bicaranya nggak jauh-jauh dari pangan. Kalau bicara pangan, tentunya itu menjadi ketahanan pangan nasional. Tidak ada listrik kita masih bisa hidup.
tidak ada air, kita nggak bisa hidup, apalagi tidak ada pangan. Nah, tentunya itulah yang menyebabkan Bapak Presiden Prabowo dalam salah satu program prioritasnya yang pertama adalah swasembada pangan. Kenapa harus swasembada? Meskipun FAO menyatakan suatu negara dikatakan swasembada pangan manakala produksi dalam negerinya minimal 90%. Itu FAO, Bu Sandy. Tapi tentu kita tidak begitu. Indonesia berbeda dengan negara lain. Indonesia tadi disampaikan oleh Pak Jenderal ada 17.000 pulau lebih. Belum lagi kalau kita bicara sentra-sentra produksi hanya di tempat-tempat tertentu. Belum lagi kalau kita bicara periode produksi panen kita hanya di bulan-bulan tertentu. Sehingga swasembada pangan menjadi suatu kemutlakan kewajiban kita semuanya untuk mewujudkan itu semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kita tidak sadar sampai hari ini Indonesia masih ada 4 komoditas strategis yang dipenuhi dari luar negeri. Yang pertama bawang putih. Izin Pak Yai, kebutuhan nasional kita sekitar 600.000 ton setahun, persisnya 578.000 ton. Kita hanya mampu memproduksi sekitar 10%, sisanya dipengaruhi dari luar negeri, terutama dari Cina. Kedelai, yang kita mungkin setiap hari makan tempe, makan tahu, jangan salah, kebutuhan kita sekitar 2,8 juta ton per tahun. Produksi kita berapa Bapak Ibu? Sekitar 10% juga, sisanya dipenuhi dari luar negeri. Satu lagi bicara gula konsumsi. Jadi ada gula konsumsi, ada gula industri. Yang mungkin setiap hari panjenengan semuanya minum atau membuat minuman dari manis-manis itu. Kebutuhan kita gula sekitar 3 juta ton per tahun. Produksi kita baru sekitar 2,7, artinya kita masih kekurangan sekitar 300.000 ton. Yang satu lagi yang masih kurang apa? Daging sapi. Jangan keliru Bapak Ibu, setiap hari kita makan bakso, mungkin makan sosis, beli daging sapi, kita masih juga kekurangan, masih dipenuhi dari negeri. Itu baru 4 yang sangat strategis, dan kita mungkin lupa dan kita mungkin lalai Gus. Kita butuh terigu yang diimpor dari luar negeri berapa? Sekitar 11 juta ton per tahun. Luar biasa. Sementara kita negara agraris, potensi pangan kita sangat luar biasa. Mungkin kita lupa kita punya produk-produk lokal kita, entah itu singkong, entah itu jagung, entah itu umbi-umbian dan sebagainya. Itulah potensi-potensi pangan kita yang mestinya kita galakan, kita tingkatkan. Hari ini Bapak Presiden telah menugaskan Badan Pangan Nasional kepada Bulog untuk menyerap cadangan pangan pemerintah. Inilah terbesar dalam sejarah kita. Hari ini Bulog mempunyai cadangan pemerintah beras sekitar 3,6 juta ton. Ini luar biasa, dan tentu salah satu intervensi pemerintah untuk mendukung swasembada tadi antara lain dengan menetapkan harga pembelian pemerintah gabah petani. Hari ini tentu teman-teman kita, saudara-saudara kita, sedulur kita, para petani mudah-mudahan ini bisa menikmati harga gabah minimal sesuai harga pembelian pemerintah 6.500. Tadi kamu baru keliling di daerah Aji Barang, saya lihat tadi panen ada yang 7.000, ada 6.800. Alhamdulillah, ini tentu nilai tambah buat para saudara-saudara kita para petani dalam berusaha taninya mendapatkan hasil yang baik tentunya. Tentu sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya seluruh kami dari petani yang tentu bersemangat untuk tetap berproduksi, tentu tadi dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional kita. Demikian, mohon maaf pada yang berkenan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya narasumber kebangsaan kita, Ketua Umum Gerakan Pecinta Tanah Air, yang terhormat Bapak Alfonso, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat para senior saya ini, sebenarnya saya ditodong tiba-tiba memberikan katanya pidato kebangsaan. Lebih hebat senior saya sebenarnya yang memberikan pidato kebangsaan. Jadi saya di sini hanya memberikan, kebetulan saya adalah ketua
Umum Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Saya mungkin hanya fokus pada milenial yang tadi mungkin santri-santri yang sudah diwisuda, ya mungkin saya hanya berpesan agar santri-santri bisa terus menggapai cita-cita, terus belajar, terus semangat, terus mengamalkan Pancasila, terus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya mungkin baru tadi sama dengan Pak Datuk baru kali ini datang ke Indramayu. Saya sebenarnya terkesan dari nama pondok pesantren ini, unik. Nah, unik ini saya mungkin Pak pimpinan pondok pesantren Pak Kiai Haji Gufron udah beberapa kali datang ke tempat saya, ke kantor Gempita, dan beberapa kali juga beliau sudah podcast di tempat kita di Gempita. Jadi saya pikir unik ini ternyata beliau ini adalah satu tokoh yang luar biasa, yang punya semangat untuk menggalakkan nilai-nilai Pancasila untuk seluruh Indonesia. Jadi saya pikir ini luar biasa pimpinan pondok pesantren unik ini Pak Kiai Haji Gufron. Nah, saya salut, itu aja yang saya bisa sampaikan kepada anak-anak muda, generasi muda, baik itu santri-santri semua. Jadi tetap semangat mengamalkan Pancasila, gapailah cita-citamu. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya narasumber kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PSHT yang terhormat Bapak Haji Raden Murjoko. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, serta dapat hadir bersilaturahmi pada malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bagi yang lain kami ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, ada bapak kita yang hadir, terutama kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Gufron Al-Bantani sebagai pimpinan Pondok Unit Nusantara Pancasila beserta seluruh jajaran pengurus dan santriwan santriwati yang saya hormati, staf sus dari Menteri Pertahanan yaitu Bapak Hendi Lesmana, juga Bapak Maijen Pujo Pitoto, dan juga Bapak Raden Ahmad Nur Wahid, kemudian Bapak Inspektorat Jenderal MPRI Pak Datuk, juga Pak Alfonso, juga dari Direktur Badan Pangan Nasional, dan seluruh tamu undangan
dan juga kepada para hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami atas nama keluarga besar Persaudaraan Setiati Terate yang berpusat di Madiun menyampaikan selamat HUT Pancasila. Semoga founding father kita, para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila senantiasa diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surga yang bahagia, dan kita bangsa Indonesia yang ditinggalkan dapat mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Yang kedua, juga kami menyampaikan selamat atas dilaksanakannya, yaitu wisuda para santriwan-santriwati yang ada di Pondok Unit Amukari ini. Semoga dapat menjadi penerus, penegak, dan penganut Pancasila di dalam masyarakat. Selanjutnya, saudara sekalian, ibu bapak yang kami hormati, bahwa Persaudaraan Setiati Terate adalah merupakan perguruan pencaksilat yang lahir didirikan pada tahun 1922 di Madiun, di mana pendirinya Bapak Ki Haji Raudjotomo diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Dari beliaulah maka kami diwarisi oleh beliau memiliki watak dan jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa, dan negara, sehingga STRT mempunyai visi dan misi, yaitu menjaga 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kami hadir di sini karena kami sejalan visi misi kami dari Persaudaraan Setiati Terate dengan Pondok Unit Nusantara Pancasila ini. Ibu bapak sekalian, mungkin yang kita bangun di Desa Terate adalah merupakan satu persaudaraan. Jadi Desa Terate ini sangat heterogen atau majemuk karena anggota kami ada dari Sabang sampai Merauke. Kami punya pedoman bahwa warga Desa Terate ini tidak membedakan latar belakang kehidupan, baik itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Yang ada kita mengakui sama-sama saudara, apalagi sebangsa dan setanah air. Bahkan kami Desa Terate punya visi yang jauh ke depan, yaitu ingin menjadikan perdamaian di muka bumi ini. Jadi kita ingin damai dengan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Selanjutnya, saudara sekalian, mungkin tadi belum kami sebutkan, jadi saya kebetulan diberi amanah oleh keluarga besar Desa Terate sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setiati Terate, di mana Desa Terate ini berpusat di Madiun. Dan alhamdulillah saat ini saya mendapat tugas dan amanah dari Bapak Haji Prabowo Subianto mendampingi beliau. Beliau saat ini di samping sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Dan saya ditugasi oleh beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBIPSI. Untuk itu kami mohon doa restu, semoga kami khususnya IPSI dan juga Persaudaraan Setiati Terate bisa membangun kebersamaan, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan bisa mencapai apa yang didamkan, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Salam Pancasila. Salam
Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya narasumber kebangsaan Bapak Mayor Jenderal Pujo Widodo. Waktu dan tempat disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul bersama memperingati HUL Pancasila. Yang saya hormati ini Abuya Mama Gobron selaku Ketua Pendiri Ponpes Unik. Saya yang ketiga kali datang ini. Beliau itu termasuk saudara saya. Sama-sama awalnya nggak tahu, ternyata saudara. Saya dari Sapiudin, Sultan Banten yang ke-17, yang keratonnya dibom Belanda, melarikan diri ke Jawa Timur. Nanti anaknya namanya Kunti, itu adalah mbayut saya. Tadi Sultan Banten sama rangkaiannya Sunan Giri Silang, menikah Silang, itu bersatu. Ini Mama Gubon Al-Bantani kebetulan. Kemudian yang saya hormati pula di sini ada Irjen Pol Ahmad Nur Wahid. Kemudian ada Bapak Endi Setio Lesmana, ada Bapak Meno Dwi Hartono, ada Bapak Suryo Atmanto, ada Bapak Afriansa, Bapak Maifrijal, Bapak Rantan Kamas Murjoko, dan Bapak Alfonso Natipolu, serta ya, para hadirin yang di belakang saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, saya tersengah dengan semua para hadirin sebelumnya tadi menyampaikan tentang Pancasila. Pancasila itu tak gampang. Jadi kalau dibilang Pancasila, bukan agama tadi betul. Tadi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Tapi namanya boleh banyak. Yang telah saya sebutkan dulu, ada ketuhanan, ada persatuan, ada keadilan. Itu kunci tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia itu ada 4. Pertama, perlindungan bangsa. Perlindungan berarti manusia itu yang harus dilindungi, baik secara fisik maupun psikis. Dilindungi. Siapa yang melindungi itu? Aparat keamanan, tentara, polisi, termasuk komponen bangsa yang lain. Nah, ketuhanan Tuhan yang satu tuh, manusia itu filsafat yang ketuhanan yang paling susah itu filsafat ketuhanan. Kalau orang meneliti, banyak filsafat ilmu, filsafat per bidang. Yang paling susah ketuhanan. Karena Anda ketahui Lailatul Qadar. Berarti pahalanya 83 tahun ya, 1000 bulan. Berarti harus orang yang suci bisa ketemu Tuhan. Kalau nggak bisa ketemu itu nggak dikehendaki. Nah, berarti kalau apakah bisa Tuhan itu ditemui? Ya bisa. Bagi yang suci. Surat 37 ayat 84. Ketika ia datang kepada Tuhannya, hatinya harus suci. Nah, tapi surat 2 ayat 10 menyatakan orang-orang yang berpenyakit hati seperti iri, dengki, sombong, suka marah, suka memfitnah, ini adalah perbuatan setan. Jadi inilah menyebabkan orang itu hatinya tidak suci sehingga nggak bisa ketemu Tuhan. Berharap ketemu Tuhan, surat 29 ayat 5. Bisa ketemu. Bagi yang sungguh-sungguh ketemu, usaha sungguh-sungguh pasti ketemu. Surat 84 ayat 6. Ini kunci aja berapa ayat. Hingga nanti saya berharap kenapa itu persatuan, supaya kita jangan marah. Jangan memprovokasi orang-orang supaya memfitnah. Ya, jangan orang-orang memprovokasi supaya dia membuat emosi. Di intelijen itu ada 5. EMSTO. Biasanya emosi menciptakan motivasi. Motivasi menentukan sikap. Sikap membuat tingkah lakunya berubah menjadi opini berubah. Ini sekarang lagi rame namanya post truth, pasca kebenaran atau bohong.
berita hoax atau fake news. Nah, berita fake news itu menjelek-jelekan pemerintah yang sah. Kemudian berita-berita yang awalnya itu bagus, tiba-tiba ribuan muncul itu salah beritanya. Yang benar satu. Akhirnya dengan ribuan yang salah seakan-akan betul, menjadi masyarakat bingung, menjadi konflik. Ajakan siapa itu? Ajakan setan. Makanya gak usah diikuti omongan itu. Kita dulu berperang, perang dari dulu itu perang agama. Indonesia bersatu itu tak gampang masa lalunya. Masa lalunya itu kita lihat sekarang, Salaka Negara. Ada 12 raja itu, namanya Dewa Warman 1 sampai 9, 2 ratu. Ratunya Mahesa Warman Dewi sama Karnawa Warman Dewi. 11 raja ya. Baru muncul Tarumanegara, raja pertamanya Jaya Singawarman. Jaya Singawarman itu dari mana? Dari India. Dia seorang resi, karena eranya di India itu terjadi konflik sana. Dia dari kerajaan Magadha, lari ke Jawa Barat, mendirikan Tarumanegara. Caranya gimana dia? Menikahi putrinya Dewa Warman yang ke-8, sehingga dia jadi raja lah, namanya Raja Tarumanegara. Ini semua kisahnya Jawa Barat dimulai dari Jaya Singawarman. Jaya Singawarman diganti Damasraya, Damasraya diganti Purnawarman. Purnawarman ini cikal bakal Sundapura, ini yang melorkan Sunda, Galuh, Pakuwon dan seterusnya di wilayah Jawa Barat. Nah, sehingga kita tahu nanti dari situ saya Singawarman ke Purnawarman, nanti rangkaiannya Chandra Wisnuwarman, Indrawarman sampai ke Ketawarman, terakhir Linggawarman. Saya bicara Linggawarman, raja ke-12. Linggawarman itu nanti punya 2 putri. Satu putrinya Manasih dinikahi oleh Tarus Jawa. Tarus Jaya ini menelurkan Sunda. Nah, kemudian namanya Coko Kencana, putrinya yang kedua. Ini dinikahi Sriwijaya. Sejak saat Sriwijaya menyerang Linggawarman, kalah Linggawarmannya, diganti Tarus Jaya. Akhirnya apa? Buddha diterima di Jawa Barat pertama dari Sriwijaya, diterima ketika putrinya Soka Kencana dinikahi Raja Sriwijaya, sehingga Sriwijaya sama Jawa Barat jadi bersatu karena menerima Buddha. Nah, itu ceritanya ya, perang Hindu Buddha. Nah, sekarang Hindu Buddha nih terus berlanjut, nanti ketikanya eranya namanya Sanjaya. Sanjaya itu megang 2, mereka Raja Jawa juga Raja Sunda Galuh, namanya Haris Dharma. Itu nama lainnya Sanjaya. Jawa Barat diterima, Jawa Tengah diterima. Ini 2. Jadi kalau kita lihat itu, jadi Sanjaya itu punya bapak namanya Samaratungga. Nah, Samaratungga itu dari mana? Dari Sriwijaya. Punya anak namanya Pikatan, menikah dengan Pramodawardhani. Pramodawardhani itu Sriwijaya, Pikatan Raja Jawa pertama, Wangsa Sailendra. Nah, Sailendra Pikatan diganti Kayuwangi, Kayuwangi diganti Wawa, Wawa diganti Blaksa, Blaksa diganti Daksa, Daksa diganti Tulodong. Nah, era Tulodong nanti mulai Islam masuk, eranya Empu Sendok. Islam masuk tapi gagal. Empu Sendok itu namanya nanti ada Ismoyo Jati, ada kelompoknya Semar yang dibilang Punokawan, itu nanti jadi aliran-aliran di Indonesia. Berbagai aliran sudah pernah berkelahi dengan antar agama, beda agama. Sehingga era Pikatan menunjukkan Buddha Hindu itu bersatu karena Borobudur. Stupa Borobudur bersatu, yaitu namanya Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangurwa. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Nah, itulah cikal awal kita berpikir masa lalu kita itu, kita harus bersatu. Rupanya muncul kedatangan Islam, perang lagi sama Hindu. Siapa yang mulai awalnya? Sultan Mehmed II dari Turki. Nah,
Dia menguasai dari Ottoman Empire, menyerang Konstantinopel 1453. Konstantinopel Kristen diserang oleh Turki, kalah tuh Konstantinopel. Sejak itu dia memerintahkan anggotanya. Siapa diantaranya? Syekh Jumadil Kubro. Kemana? Ke Aceh. Nah, di Aceh dia menikahi warga setempat lokal. Rangkaiannya Samudra Pasai. Jadilah Samudra Pasai jadi Islam pertama. Rajanya Malikul Saleh, istrinya Putri Perlak, kerajaan Perlak. Nah, ini cerita. Nanti dari Aceh ini leluhur Aceh menyerang ke wilayah Batak. Ada Tanah Karu, ada Binjai diserang menjadi Islam. Nanti nyerang ke Padang. Padang itu juga terpengaruh oleh kalangan dari Arab tadi. Itu kisahnya. Kalau ada orang mengaku bahwa tuanku Imam Bonjol yang memimpin perang Padri itu keturunannya dia. Tuanku Imam Bonjol itu asli pribumi, yaitu marganya Caniago. Caniago sama Aswaidi itu dua marga gede. Dan kemudian Mahmud, dia Islamnya dari Aceh. Kalau dilihat dari campuran mungkin, tapi nggak ada yang di Yaman sama di Arab tuh nggak ada. Nah, nanti kalau kita logika asli aja, perang Padri itu ada 3 gelombang, 1803 sampai 1821. Selama 18 tahun Imam Bonjol memimpinnya 1815. 1803 itu masih tuanku. 1815 berarti kedatangan orang itu kan 1832, berarti logikanya nggak nyambung karena Imam Bonjol berkelahi dengan adat kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung nggak mau masuk Islam, berkelahi terus dia. Apa yang terjadi? Yang adat kalah, Pagaruyungnya kalah, menang Islam. Adatnya minta tolong Belanda, bersatulah Belanda dengan adat ini berkelahi dengan lawan Padri, kelompok syariat Islam. Setelah itu raja terakhirnya Sultan Alam Gagarsah masuk Islam, sehingga Padri mau menerima adatnya sekarang ada di Padang, namanya Nagari. Nggak mau dijadikan kepala desa, maunya Nagari terus. Seperti yang di Ambon juga gitu, maunya raja disebut, nggak mau disebut dengan desa, maunya raja. Kalau adatnya dia begitu, ya sudah diikuti, jangan dirubah dari luar. Ya itu kan, pertahankan adat masing-masing. Berarti kalau Kalimantan ada orang luar masuk, nggak menghargai adat, akhirnya berkelahi lagi. Makanya jangan seperti itu. Nah, ini leluhur kita sudah mencatat masa lalu. Jadi adat Islam datang berkelahi. Jamul Kubro ini nanti punya anak Maulana Ishak, Maulana Malik Ibrahim. Di situ ada juga ada satu yang sulit dia, Muhammad Bakir, ini gak terkenal, tapi anaknya juga ada Ibrahim Asmorokondi. Nah, 4 inilah yang nanti menghasilkan Wali Songo di Jawa Timur paling banyak. Jawa Timur, Jawa Tengah. Sunda ini dari mana? Dari Sultan Nur Alam. Nur Alam itu punya anak namanya Raja Abdullah, Raja Mesir itu. Ini keturunan Rasulullah. Raja Mesir ini pasti ingin menikahi Roro Santang. Roro Santang itu siapa? Tadi Walang Sungsang, Roro Santang, Kian Santang itu anaknya siapa? Anaknya Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Subang Larang anaknya siapa? Anaknya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa bapaknya siapa? Giri Dewata. Giri Dewata bapaknya siapa lagi? Bunis Sora. Bunis Sora itu sepupu dengan keluarga Linggabuana tadi yang kalah. Nah, ini punya bapak lagi namanya Linggawi Sesa. Berarti kalau Linggabuana itu nanti rangkaiannya menelurkan Prabu Siliwangi dari Niskala Wastu Kencana. Punya anak lagi Dewa Niskala, kemudian punya anak lagi namanya Prabu Siliwangi. Ini menikah dengan Subang Larang, masih saudara. Tadi kita ini semuanya ini yang ada di depan saya juga pasti ada yang keturunannya Prabu Siliwangi. Istrinya aja banyak 148 bahkan lebih tuh. Berarti kalau anak-anaknya berapa? Mungkin semua Jawa Barat tuh mengandung Prabu Siliwangi.
silang. Ya saya sama Pak Bandani sama dari Safiuddin. Orang seorang Jawa Timur kok ada di sini. Ya ada 3 tai lalat di pipi saya, 3 tai lalat jelas gitu. Jadi ciri khas semuanya saudara, saya yakin semuanya keturunan Wali Songo. Nggak lihat pangkat, bahkan tukang becak pun bisa keturunan Prabu Siliwangi. Mungkin bahkan pelopor koran bisa, karena nggak tahu. Kalau diungkit-ungkit ini ceritanya. Prabu Siliwangi dulu itu mempertahankan Hindu Buddha bersatu. Islam datang dia jealous, marah dengan namanya Sunan Gunung Jati. Tadi Sarip Hidayatullah itu anak kandungnya Roro Santang menikah dengan Raja Abdullah, makanya bawa bapaknya menikah itu. Raja Nur Alam ini mengislamkan Patani Selatan. Patani Selatan itu di mana tepatnya? Di Thailand. Nanti kalau sampai datang keturunan Prabu Siliwangi ke Thailand akan dihormati sebagai warga kehormatan di Patani Selatan. Saudaranya lagi siapa anaknya si Abdullah? Raja Baabula. Di mana? Ternate. Kalau kita lihat yang ada di Sultan Mindanao, itu Filipina ya. Kemudian Sultan Sulu, itu juga rangkaiannya dari ini Sunan Gunung Jati sama Palembang, termasuk Sultanan Johor Malaysia. Saudara, kenapa kok bisa dikatakan itu? Karena Roro Santang waktu setelah menduduki Kedeng Tapa, keluarganya itu menduduki Singapura. Singapura dulu awalnya dipegang oleh Sriwijaya, akhirnya dipegang kelompok Islam sana. Kenapa kok bisa dipegang Inggris? Itu namanya Kristen datang. Siapa? Kelompok misionaris dari semua orang-orang kolonial membawa agama Kristen. Perang lagi kita Islam sama Kristen. Dengan pengalaman itu, untuk saat ini jangan mengikuti model itu. Jadi kalau dilihat benteng Belanda itu pasti sebelahnya Kristen, sebelahnya Islam. Ini di Ambon terjadi. Setiap benteng yang ada di Ambon, Islam Kristen. Begitu disulut, perang agama terjadi di Ambon. Siapa pemicunya? Semuanya adalah orang asing. Orang bumi itu ditipu, selalu ditipu. Makanya saya tidak sependapat kalau di sejarah Indonesia itu ada pemberontak. Ada pemberontak Trunojoyo, ada pemberontak. Saya nggak senang. Itu namanya pastinya perang saudara, bukan pemberontak siapa menang siapa kalah. Karena yang menang pasti jadi pahlawan, yang kalah jadi pemberontak. Itu nggak benar. Aslinya perang saudara. Karena berbeda pandangan, jadilah dia saling nggak setuju, ribut. Pak Karno waktu jadi presiden mempersatukan Nusantara. Siapa yang mempersatukan ide pertama dari keluar? Ide persatuan dari Aceh, yaitu PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Dia mengorban duitnya dari Aceh, kaya dia. Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Kok bisa Daud Berurweh itu bisa berontak? Itu tidak berontak, ditipu oleh Westerling. Siapa Westerling itu? APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Dia menganggap Satrio Piningit seakan-akan sebagai Ratu Adil, datang dari keturunan Turki. Datang Indonesia ini kan semuanya seneng kalau ada keturunan Rasulullah. Ya, betul kan? Dia menganggap Ratu Adil, ditipulannya Daud Berurweh, akhirnya ngelawan Pak Karno, termasuk Sumarjan Kartosuwiryo. Jawa Barat ya kan, kemudian Jawa Tengah namanya Abmir Fatah. Kalimantan Selatan namanya Ibnu Hajar. Kalau Sulawesi Selatan namanya Kaharmu Zakar. Mereka sebenarnya itu pahlawan aslinya yang melawan Belanda juga. Karena berbeda pandangan, akhirnya berkelahi ini antar pribumi. Yang kalah dibilang pemberontak, yang menang jadi pahlawan. Inilah sejarah Indonesia, jangan harus dirubah. Itu saudara semua. Berarti PRRI Permesta berontak, emang dia berontak? Tidak, dia aslinya itu melawan Belanda juga, karena pahamnya nggak cocok di hatinya, ribut. PRRI Padang Permesta di Sulawesi Selatan diberantas oleh Pak Karno karena Pak Karno berkuasa saat itu. Inilah peristiwa sejarah harus diluruskan. Tadi
biar kita itu sama-sama saudara, tidak berkelahi antar pribumi itu. Jangan sampai Anda pribumi Wali Songo berkelahi sama Mukibin, enggak bener itu. Ya. Jadi saya menyenangkan cinta persatuan dan perdamaian. Makanya balik yang tadi hati suci. Hatinya jangan suka jelek-jelekin orang, jangan suka memfitnah. Ini ajakan setan. Nanti gak ketemu itu namanya Tuhan. Sampai mati Anda gak ketemu. Karena ketemu itu yang dikehendakinya. Jadi kalau ketemu sinar putih tengahnya lubang, itulah orang yang berserah diri disebut Islam. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, dan aliran kepercayaan, kalau ketemu sinar putih tengahnya lubang, itu berarti dia sudah ketemu Tuhan. Pasti hatinya ikhlas. Di atas kalau modal gitu semua salaman. Tidak ada perang di Indonesia, tidak ada konflik. Indonesia ngegas 2045 menjadi Indonesia emas gitu. Nggak ada lagi dibayar orang asing. Makanya ada namanya pangan tadi, negara wajib menjamin kedaulatan. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan, ketersediaan energi, dan ketersediaan air. Itu programnya Pak Prabowo. Nah, canangan begini, kenapa orang miskin itu dihabiskan? Karena tugasnya negara. Pasal 34 UUD 45. Orang miskin nanti begitu perutnya lapar, pasti yang disalahkan adalah pemerintah. Nah, pemerintah nggak mau disalahkan, makanya dikasih makan supaya orang tuanya, bukan kita membantu pekerjaan orang tua, tapi minimal menghilangkan duitnya sudah ada yang bantu, sehingga apa yang terjadi di orang tuanya tinggal mencukupi orang yang dewasa. Ini musimnya perang. Saya cerita ini, kenapa Arab Spring itu negara-negara Arab. Tadi dikatakan Pak Nur Wahid, bangsa Arab pecah belah. Bangsa namanya bangsa nggak bersatu seperti Indonesia. Kita satu bangsa, walaupun sukunya beda. Arab bahasanya sama, sukunya sama Arab, tapi mereka terpecah belah. Karena apa? Diikat sama Israel. Biar Anda tahu, kok bisa Israel itu zamannya Nabi Nuh sudah pecah. Namanya Goliat sama apa yang pakai ketepil itu. Ya itu eranya Nabi Nuh. Sampai nulur kisahnya larinya ya ke Nasab. Nasab yang dikejar-kejar sama Pak Imaduddin. Saya bangga dengan penelitian itu, saya bangga. Ya. Tapi kalau bisa ada 1000 penelitian seperti Imaduddin, karena peneliti itu betul. Karena apa? Bisa dilihat dengan mata. Nah, kalau kita meneliti nasab berarti genotip sama fenotip. Kalau genotip berarti dari DNA. Kalau fenotip karakter. Mosok karakter Nabi Muhammad itu orangnya sabar kok. Kok mosok hobinya marah-marah, kok meso-meso terus. Itu ngajak perang itu ajakan setan. Berarti kalau Anda tahu itu namanya mengajak perang, itu kewenangannya presiden. Yang menyatakan keadaan perang, menyatakan bahaya itu presiden, bukan mantan napi, mantan teroris, bukan. Ya. Jadi pengalaman Islam, lama Islam berkelahi. Kenapa? Karena beda pandangan. Satunya mengangkat syariat Islam, satunya mengangkat adat. Syariat Islam dari dulu berkelahi sama adat. Contohnya tadi Padri. Kedua contohnya adalah eranya Raden Patah, ribut sesajen-sesajen bilangin. Nah, kisah ini adalah Muhammadiyah sama NU, sama-sama saudara. Karena sudah Pancasila, mereka tidak saling ganggu. Contohnya Muhammadiyah suka doa kunut, NU gak suka. Ya jangan ganggu, kok agamamu agamaku, agamaku agamaku. Jangan saling memaksakan kehendak agama. Itu di Pancasila tertulis. Jadi kalau kamu suka ke makam, jangan kau bilang itu saya sirik. Saya tidak sirik. Hati saya kalau saya mendoakan orang tua itu lebih srek kok di kuburannya. Tapi saya bukan nyembah kuburan, nyembah saya ke Tuhan. Itulah filosofi Hindu Buddha itu turun temurun sampai ke kita. Ah, kalau kita ngikuti hukum Allah, masa hukum Allah itu orang melakukan zina dilempar kerikil sampai mati, orang mencuri tangannya dipotong, bahkan dipancung kepalanya.
mau seperti itu Nusantara itu? Ya pasti nggak mau, tidak sesuai dengan adat istiadat Nusantara. Kalau negara Islam muncul, Indonesia Timur ingin pisah, Bali ingin pisah. Orang kita Jawa Barat diawali dari Hindu kok. Masuk Islam aja, masuk Kristen aja, tidak usah memaksakan kehendak agama, bebas. Silakan Anda memilih agamamu, agamaku, tidak saling ganggu. Toleransi beragama. Itu. Saya akan cerita sedikit tadi. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dari Aceh. Kok bisa pemberontak itu bisa menjadi pemberontak? Sebutan pemberontak itu siapa yang menulis? Nah, ini kalau dari sekian luruskan sejarah yang bagus-bagus itu harus diluruskan. Jangan sampai seperti sekarang nih, kerajaan-kerajaan semua pecah. Nah, contoh akibat ulahnya Belanda kita pecah. Si Cirebon, Kanoman, Kasepuan pecah. Kemudian Kanoman dipecah Kaciruban. Gara-gara Belanda terjadilah namanya Perang Kedondong 1802, 1823 setelah itu. Gara-gara Kedondong melempar ke Jawa. Jawanya dipecah, ada perjanjian Giyanti, perjanjian Salatiga, dipecah 4. Mangkunegaran, Solotigo, Surakarta, Jogja. Ini saudara semua, anaknya Amangkurat 4. Amangkurat 4 anaknya Amangkurat, bukan anaknya Pakubuwono I. Pakubuwono I anaknya Amangkurat II. Amangkurat II anaknya Amangkurat I. Amangkurat I itu siapa? Menikah dengan Putri Kajoran dari Ngampel, yaitu Pangeran Pekik, menikahi dengan Mas Sekar, itu juga leluhur saya. Jadi adik kandungnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya ini bin, kalau di bin-binnya Hanyokrowati, Sultan Agung, bin lagi Sutowijoyo, bin Siti Sabina. Siti Sabina sama menikah dengan Ki Ageng Pawanan. Siapa Siti Sabina itu? Keturunannya Sunan Giri. Dari seluruh kerajaan Nusantara di Cirebon, Banten, termasuk kerajaan Jawa, semuanya keturunan Wali Songo. Kalau dihitung jumlahnya nggak karu-karuan, bisa jutaan. Jadi saya ulang-ulang seperti itu, biar yang merasa orang asing itu jangan muncul terjadi melakukan covert action. Covert action itu apa? Operasi tertutup intelijen. Itu dimulai dari propaganda, perang urat saraf. Perang urat saraf itu kuncinya adalah EMSTO, emosi, motivasi, sikap, tingkah laku, dan opini. Itu. Jadi berita hoax sekarang jangan dipercaya, dicek kebenarannya, supaya Anda tidak terjerumus, tidak ikut-ikutan marah, akhirnya menyalahkan pemerintah. Itu tidak betul. Kita mengikuti yang sah sesuai dengan konstitusi. Siapapun yang menang kita tunduk pada konstitusi, jangan dilanggar sendiri konstitusinya. Kalau ada inginan kudeta, nanti dan seterusnya kudeta, seperti Afghanistan, kudeta terus. Ini pro Amerika, kedua pro Rusia, pro Amerika lah, pro Rusia, begitu seterusnya di Afghanistan. Termasuk Sudan. Sudan itu berkelahi, militernya Abu Burhan itu dibantu Amerika Serikat. Wakil presidennya Hemeti dibantu oleh China. Karena apa? Sudan memengaruhi Eritrea melawan Ethiopia. Ethiopia sekarang dulu stateless, negara yang gagal. Dibantu Israel, buah-buahan Israel dan makanannya dari Ethiopia sekarang. Ethiopia maju memang. Tapi konflik Tigrenya ini mendukung Eritrea, dibantu Cina. Nah, Ethiopia dibantu Amerika Serikat, ada Prancis, ada Jepang. Sepersekongkolan grup sekutu. Permainan saat ini adalah aliansi pertemanan. Nah, ini bloknya siapa, itu bloknya siapa. Makanya hati-hati mengirim blok. Kalau blok itu ternyata bloknya Barat atau bloknya China, dua-duanya ini akan mengambil, melirik kekayaan alam Indonesia. Makanya kita hati-hati. Penyelesaiannya itu namanya covert action tadi. Gunakan propaganda. Propaganda naik dari aktivitas politik dan ekonomi, naik lagi ke infiltrasi, sabotase, spionase, naik lagi ke paramiliter. Masuk ke paramiliter ini sebelum kudeta ya. Paramiliter dengan ciri kalau ada senjata liar di masyarakat
ini pasti pemberian mereka. Itu akan muncullah para rampok, para begal. Ini ciri khas Indonesia dikondisikan gaduh. Makanya Anda adalah sumber informasi bagi aparat keamanan, tentara, polisi, laporkan. Biar ditangkap orang-orang itu, supaya tidak bikin gaduh. Ini kalau orang-orang itu pemerasan, kemudian minta duit, yang aneh-aneh itu preman, lihat preman yang mana dulu. Gak semua ormas itu jelek. Jadi pasti oknum, di antara oknum itu yang minta duit, itu pasti rangkaiannya itu. Rangkaiannya orang-orang yang dibayar asing, tokonya dibayar asing, tokonya beli senjata dikasihkan ke para oknum itu. Jadi jangan sampai terpengaruh. Saya udah kasih tahu, ini kecil nanti membuat Indonesia menjadi krisis. Kita sekarang ditudingkan ke pangan, supaya pangan ini kunci. Kenapa kunci? Sebentar lagi perang nuklir. Kenapa? India, Pakistan sudah ribut. Kenapa India didukung Cina? Balik ya, Pakistan didukung Cina, India didukung Arab. India merasa dikepung namanya untaian mutiara, itu strateginya China. Jadi Bangladesh miliknya China, Myanmar miliknya China. Kenapa Myanmar? Karena pipa gasnya dari China menuju pelabuhan Kaipiu, termasuk pelabuhan Bengali miliknya China sekarang. Kemudian Sri Lanka miliknya China, kemudian namanya satu pulau juga miliknya China, dan Pakistan, pelabuhan Pakistan miliknya China. Sehingga India merasa dikepung, mencari teman baru namanya kuadrilateral namanya, yaitu Jepang, Australia sama Amerika. Nah, itu kelihatannya kita tidak berpihak Amerika, tidak berpihak ke China. Kita tengah-tengah tetap non-blok. Kita kapan masuk BRIC kita nggak tahu. Kalau India melihat keamanan masuk Amerika, kalau dia melihat ekonomi masuk ke Cina, BRIC, India. Kita berbeda dengan India. Walaupun leluhur India itu masih saudara kita, Jaya Singawarman tadi dari India, termasuk Pangeran India menikahi dengan Kerajaan Kalingga. Pertama Kalingga itu juga dari India, masih saudara kita. Tapi karena Islam itu Pakistan, India terkenal dengan Hindu, tapi 250 juta India itu Islam. Kalau dua ini diadu domba, Islamnya habis kan? Kalau Islam habis, yang kedua nanti Indonesia dibikin ribut perang saudara. Kalau Indonesia terjadi perang saudara, yang terakhir yang dihantam adalah Iran. Makanya kalau Anda haplonya Y, jangan seneng Anda ikut tes. Kenapa saya ngingetin? Anaknya Nabi Muhammad itu adalah Siti Fatimah. Nggak ada yang laki-laki, semuanya mati laki-lakinya. Siti Fatimah itu kalau dilihat genotip itu X Nabi sama X Khadijah. Hasan Hussein anaknya Siti Fatimah. Kok bisa bangga dengan haplo Y, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim itu Ali bin Abi Thalib, bukan keturunan Abu Muhammad. Itu anaknya Abu Thalib. Baninya sama, Bani Hashim. Berarti sejujurnya yang dicari itu yang X. Kalau nanti ada penelitian lanjutan eranya Maduddin, kebenarannya masih 50%. Makanya kalau X yang wanita-wanita itu dicek, ternyata ada keturunan Rasulullah paling banyak ada di Indonesia. Itu tepuk tangan ya gitu. Paling banyak X itu ada di XY, laki-laki bisa ada jadi perempuan. Makanya kita harus telusuri semua yang Y maupun X, tapi jangan daftarnya ke kelompok Amerika. Itu teknologinya miliknya Israel. Nanti kau tahu ada Syiah di sini, dia langsung nuduh Syiah, dianggapnya sama Houthi. Sana Houthi itu pemberontaknya Yaman. Yamannya pecah dua. Houthi keturunan Rasulullah, rangkaiannya Iran yang sama namanya Syiah, 12 madhab situ Syiah. Ketika si siapa? Pahlavi, rajanya Iran, dikudeta sama Ayatullah Khomeini. Itulah terjadi revolusi Iran 1979. Dengan tahun 79, pada tahun yang sama Soviet menyerang Afghanistan. Ya, ingat yang dibawa Abu Bakar Bashir itu siapa? 300 orang, kebanyakan Jawa Barat. Itu adalah orang-orang yang menginginkan syariat Islam. Sebenarnya mereka tujuannya baik untuk Islam,
tapi nggak tahu syariat Islam sama adat berkelahi, sehingga mereka membawa pasukan itu ke Afghanistan untuk jihad melawan Soviet. Siapa yang bantu? Yang bantu Amerika, dibentuk namanya Mujahidin di tahun 79, sehingga Mujahidin nanti melungsungi namanya Jemaah Islamiyah, barulah muncul Al-Qaeda yang bom Bali pertama. Dia gak merasa kalau tokohnya itu dikasih duit oleh orang asing. Jelas ya? Makanya orang asing harus kita waspadai semua. Lihat Amerika itu penduduk pribuminya siapa namanya? Apa? Indian. Habis orang luarnya menguasai Amerika. Australia sama, pribuminya 2 juta. Sejak Kapten James Cook 1500-an 50 orang datang. Penduduk aborigin itu 2 juta. Tahun sekarang penduduk aborigin tetap 2 juta. Nggak berkembang, nggak habis 2 juta. Australia asli orang Anglo-Saxon Inggris itu 20 juta saat ini. Mau Indonesia sedikit kan? Kita tidak mau. Makanya pribumi semua harus bersatu. Itu tujuannya. Baru kita luruskan sejarah, kita yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, kita luruskan. Semua manusia ada salahnya. Saya kira demikian, supaya saya berharap hatinya Wali Songo, hatinya semua pondok pesantren ini meluruskan leluhur, yaitu perang semesta, kewilayahan, kerakyatan, kesemestaan. Kewilayahan itu gelar pasukan, semua diamankan, semua tanggung jawab, bukan tentara sama polisi aja, penduduk harus membantu, yaitu komponen bangsa lain membantu supaya kita bersatu. Jangan ikut-ikutan supremasi sipil, supremasi militer. Itu karyanya Huntington Amerika Serikat. Supaya apa? Mereka bangsa luar masuk. Kita ini seperti Mao Zedong, yaitu long march Mao Zedong dari desa ke kota, itu mereka masuk ke Sungai Kuning. Mereka bersatu satu kata dengan masyarakat, akhirnya bisa ngusir kapitalisme Chiang Kai-shek menuju Taiwan. Itu Mao Zedong. Mao Zedong meniru Mahatma Gandhi, long march juga. Long march supaya penduduk desa ke kota itu jalan-jalan mogok, tidak kerja, garam. Inggris dirugikan, akhirnya dia jadi ditawan. Awalnya masuk penjara, lama-lama jadi presiden. Kita long march juga, Jenderal Sudirman sampai ke Jabat Siliwangi. Ingat, jalan kaki berapa tahun berapa? Itu Siliwangi pasukannya paling banyak di Indramayu. Betul ya? Nah, itu namanya Sentot, itu tahun berapa tuh? Pahlawan Indramayu yang terkenal yang kebal peluru, itu Sentot. Orang Belanda, orang asing itu paling benci dengan Debus, paling benci dengan Banten, Cirebon, Indramayu. Itu karena apa? Rumahnya kebal, ditembak gak cerdas. Ini dilakukan Sentot, hingga orang-orang Indramayu itu cikal bakal Islam dari Syekh Nurjati, rangkaiannya Datuk Kafi, Datuk Ahmad, rangkaiannya Maulana Isa. Syekh Siti Jenar itu rangkaiannya ini yang dibunuh oleh Wali Songo. Siti Jenar ini saudaranya sendiri. Jangan ketipu orang asing. Jelas ya? Saya kira demikian pengalas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, tibalah saatnya acara penghujung, yakni ceramah kebangsaan yang dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Abuya Kanjeng Pangeran Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Adi Nagoro. Kepada beliau disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam Indramayu, merdeka. Masih semangat? Nggak ngantuk?
Kalau ngantuk pulang, karena ikut semut lo, ikut makoli lo. Siap atau tidak? Siap mati? Jangan jadi kucing, harus jadi harimau. Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini hal Pancasila, hakekoh Pancasila, wisuda, yaitu hufat Quran. Alhamdulillah. Karena unik ini banyak yang mencaci maki disebut sesat, tapi bisa mendatangkan dari Jakarta pemerintah, bukan pemerintah daerah, ring 1 datang ke Indramayu, keprok atau nggak usah disebutkan apa unik, nggak ada apa-apanya. Anak saya Iksan diinjak-injak, apalagi bapaknya disesatkan. Disesatkannya se-Indonesia, se-Asia, se-dunia, tapi dibutuhkan oleh negara. Betul atau tidak? Keprok atau keprok atau nah. Orang Sunda entong ele kuwani, betul nggak? Wanita siap atau tidak? Mereka lawan jangan, lawan jangan. Jaga Pancasila, jaga NKRI, jaga persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Betul nggak? Dan sekarang sama saya disebutkan semua, nggak usah disebutkan, udah pada tahu. Ini tanggung jawabnya bupati, ini tanggung jawabnya Kapolres. Betul atau tidak? Atau Kodim? Karena unik ini sepele, nggak ada apa-apanya di Indramayu, tapi di mata negara, menyelamatkan negara dari Sabang sampai Merauke untuk Pancasila. Betul atau tidak? Jangan takut, jangan gemetar. Wah, unik ini sesat, tapi dibutuhkan oleh negara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau tidak ada unik, mungkin jadi apa ini Indonesia? Betul atau tidak? Akhirnya unik muncul, semua muncul. Betul nggak? Gara-gara the goof the front. Betul atau tidak? Bahasa semut, kan bahasa semut itu bahasa persatuan dan kesatuan, bahasa Bhinneka Tunggal Ika, bahasa gotong royong, bahasa rukun. Ngaji atuh, betul nggak? Sekarang kok bisa bahasa makoli? Kalau tidak ada makoli disebut makola, tidak ada Indramayu, tidak ada Jawa Barat, mungkin tidak ada Pancasila. Yang goblok Gufron atau siapa? Betul nggak? Betul atau tidak? Mereka semangat nggak ini? Mau pulang atau masih terus ini? Terus atau tidak? Loh, ngundang saya gratis loh. Betul nggak? Betul atau tidak? Gufron disesatkan, tapi sudah disesatkan dibutuhkan. Sampai saya menjadi di Jakarta BMPT. Coba urusan radikal teroris ISIS, hati-hati dengan Gufron. Hah? Unik disesatkan, tapi dibutuhkan oleh negara, sampai menancapkan tugu Pancasila dari Sabang sampai Merauke, modal sendiri. Wani enggak sendiri nih Gufron. Makanya yuk kita bareng-bareng, jangan ditinggalkan Bhinneka Tunggal Ika, jangan ditinggalkan saudara kita, leluhur kita, Wali Songo, semua kerajaan di Nusantara, jangan ditinggalkan, satukan Pancasila. Betul atau tidak? Takut atau tidak? Bagus. Masa saya sendiri berani, kamu mundurkan diri? Wah, matamu kemana? Betul nggak? Ngaku harimau, pulang jadi kucing. Wah, meok-meok atuh. Ngerakeun cenah teh Prabu Siliwangi teh, ngaku-ngaku keluarga Prabu Siliwangi, datang jadi ucing pandieur. Betul nggak? Makanya tolong jaga Indramayu. Jawa Barat bisa menjabarkan, Jawa Tengah bisa menengahkan, Jawa Timur punya tim apa?
NU, betul nggak? Lahirnya di mana? Di Jawa Timur, di Surabaya. Keprok atuh. Makanya adanya Banser, adanya Amsor, NU kan bersatu. Kalau tidak bersatu, tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada semut, betul nggak? Gara-gara ada semut, dipanggillah Nabi Sulaiman. Itulah bahasa. Kalau kita tidak ada bahasa, tidak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa tuh yang belum dipakai, betul nggak? Makanya 3, bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Ajam. Bahasa Ajam ini diambillah oleh Nusantara, betul atau tidak? Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa yang ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Paham nggak? Paham nggak? Jangan takut lah, betul nggak? Ngaku berpancasila tapi masih mau memecahkan Pancasila. Ngaku merah putih tapi mau merobek-robekan merah putih. Apalagi saya NKRI harga mati tapi mengacaukan daerah. Bahaya nggak? Bahaya tidak? Lawan jangan. Bagus, betul nggak? Kita benar-benar harus semangat. Tanpa semangat tidak ada persatuan dan kesatuan. Makanya kita rukunkan, damaikan, cinta kasih sayang. Saya nitip unik di Indramayu, biarpun yang senang tidak senang tetap diqurankan, dihatamkan, didoakan, semua disebut hakekoh Pancasila dan ho Pancasila. Betul nggak? Jangan takut, jangan lihat potongan seperti gini, wah Gufron nggak ada apa-apanya, tapi kan wani kecil pun, betul nggak? Biarpun saya hidup di Jawa Timur, asli tulen orang Sunda, aing dihakan gua aing kabeh, betul nggak? Toh pati jiwa raga siap menjadi tubalnya Pancasila ini Gufron. Wanita, wanita. Nah, mudah-mudahan adanya unik di Indramayu, yuk bareng-bareng. Makanya para pejabat datang ke Indramayu itu mengangkat Indramayu, mengangkat Jawa Barat, mengangkat Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, betul nggak? Makanya yuk kita bareng-bareng, jagalah persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Harus menjaga sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Dan satu lagi apa? Yaitu ekonomi kerakyatan Pancasila. Ekonomi loh, kerakyatan Pancasila itu penting. Mudah-mudahan dari negara, dari pemerintah dikucurkan kepada rakyat-rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Oke, saya yang ngomong, kamu mah diam aja. Biarpun saya disesatkan, tapi dibutuhkan, betul nggak? Betul atau tidak? Lah iya, kalau tidak ada Gufron mungkin tidak menimbulkan NU, Wali Songo itu, dan gara-gara Makoli, betul nggak? Gara-gara semut, betul nggak? Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah disesatkan, orang nggak ngerti ikut-ikutan, kan bahaya. Padahal saya nancapkan Pancasila merah putih, NKRI harga mati, betul nggak? Mereka itu aja, nggak panjang lebar. Mudah-mudahan ibu bapak para alim ulama, para pejabat semua yang ada menghadiri hall Pancasila, hakekoh Pancasila dan wisuda, mudah-mudahan berkah selamat dunia wal akhirat. Gitu aja, saya nggak panjang lebar. Saya terima kasih kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama, masyarakat Indramayu, khususnya Indramayu, umumnya Jawa Barat, sekitarnya dari Sabang sampai Merauke. Titip saya Bhinneka Tunggal Ika, titip yaitu lintas agama dan budaya. Jagalah rakyat dan pemerintah, bersatulah dengan Pancasila merah putih NKRI. Mereka Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam Pancasila! Salam Merah Putih! Merdeka! Hidup Indramayu! Hidup! Selamat salam Muhammad. Selanjutnya penutup doa yang akan disampaikan oleh Kiai Abdul Mujid. Sebadanipun doa dimohon kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat sebelum mimbar utama seluruh pimpinan para pejabat meninggalkan panggung kehormatan. Kepada Kiai Abdul Mujib wekdal saha pangenan kaula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bididallah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati auliyaillah wa bi wajhi mursyidina ilallah Abuya Muhammad al-Bantani radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma RT, Allahumma RW, Allahumma lurah, Allahumma camat, Allahumma bupati, Allahumma gubernur, Allahumma wali kota, Allahumma DPR MPR, Allahumma menteri merah putih, Allahumma menteri presiden, Allahumma wakil presiden, Allahumma jajaran TNI dan Polri, Allahumma Bapak Panglima dan Bapak Kapolri, Allahumma seluruh keraton yang di Nusantara, Allahumma seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, bil kharij am bidakhil, baik yang di dalam maupun luar negeri, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah pada mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma Jawa Timur, Allahumma Jawa Tengah, Allahumma Jawa Barat, Allahumma Indonesia, Allahumma Asia, Allahumma dunia, rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma bil alifi ulfah wa bil ba'i barakah wa bit ta'i taubah wa bil ta'i thawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khaira wa bid dali dalila wa bid dali daka ya Allah wa bir ra'i rahmah wa biz za'i zakah wa bisini sa'adah wa bisini shifaa'a wa bisadi sidqan wa biddati diyaan wa bitta'i tarawah wa bitta'i dafran wa bil aini ilman wa bil ghaininan wa bil kafi kurbah wa bil kafi karamah wa bil lami lutfa wa bil mimi mau'idah wa bin nuni nura wa bil wawi wuslah wa bil ha hidayah wa bil lam alif la ilaha illallah bi barakati khatmil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui.